Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Bang Rudi Channel. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, kemudahan segala urusan, serta diberikan rezeki melimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja tunjuk poin. Tunjuk poin. Hari ini kebetulan saya kedatangan tamu, teman youtuber, youtuber kondang ya teman-teman. Youtuber Anduk Blatung. Amin. Pernah punya channel, 2 channel, dan sekarang beliaunya fokus di satu channel, yaitu Amang Vlog. Ini dia teman-teman. Selalu selamat pagi teman-teman. Saya Babin Kamtimas, Desa Telogotung. Nah, kebetulan saya kesini teman-teman ini pengen apa ya, punya urusan lah di kawan teman ame legalisir ijazah seperti itu. Tidaklah ketemu Bang Rudi di sini seperti itu. Ya emang kita sering kontak Mas ya. Siap. Sering kontak nanti Pak ada orang adalah Bang Rudi ki bengi tak biani orang balas. Ya itu, HP-nya terlantar teman-teman. Ketiduran. Iya. Jadi ini teman-teman, beliaunya dititipi ijazah temannya. Kebetulan satu alumni, satu alumni tahun 2003 nih. 2003 teman-teman. Dan kebetulan tahun 2003 itu belum lama ini reuni. Ya, jadi kan teman-teman udah lihat di konten saya yang waktu itu, reuni akbar tahun 2003. Dan beliaunya ini bawa ijazah temannya untuk dilegalisir di SMA Negeri 1 Anduk Blatung karena memang alumni sini. Dan kebetulan tadi saya tanya, ini kok seragaman kok kesini-sini ada apa? Kaget pagi-pagi. Dan setelah saya tanya, ya seperti itu jawaban beliau, bawa ketitipan ijazah, membawa jasa temannya untuk dilegalisir di SMA Negeri sini. Betul. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi bersama Pak Amang. Ya kita ngobrol-ngobrol santai lah sambil ngopi. Nah ini ada kopi. Tadi siap dia mau. Oh, siap. Tadi sih, orang buat awannya tapi tadi sih. Kan itu udah disediakan. Udah disediakan. Tapi rasanya gimana? Sip, mantap. Cocok. Baik. Cocok teman-teman. Selera kita pahit untuk kopi tapi. Untuk kopi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi. Suwi Semoga. bang ya, wajah nggak ketemu ya. Suwi banget. Reuni. Ngopi ya? Sambil ngopi? Iya. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ngobrol langsung Terakhir reuni ketemu wajah ya. Wah, setelahnya itu masih Apa? jenengan nganter Anak-anak. masih nganter anak itu Pernah ketemu ya? sekali ya. Pernah. Panas. Satu rasa, satu warna, hitam, pahit, Baik. cocok. Ini jenengan tak dekatkan dikit ah, Iya. biar mungkin lebih jelas Iya. kegantengannya, lebih nampak lagi. Ya kan rambutnya ini mari orang syukur. Oh, belum potong ya? Belum potong. Mau potong kan ternyata. Nah, sering ketemu bareng juga waktu itu, cuma belum terlalu akrab kita. Waktu pas potong di depan daerah perhutani ini, Betul. sering ketemu. Nah, cuma belum terlalu akrab. Iya. Dan sama perhutani. Seruput. Istirahat. Bel istirahat, kita tunggu bel. Kayak kereta. Stasiun. Pak Amang, ini jenengan diposisikan sebagai apa Saat ini saat ini? saya Babin Kamtipas, Desa Telogotung. Seperti itu. Besok lo betul. Desa Telogotung. Kemarin Temulus. nah itu lah. Nah, kemarin Temulus teman-teman, saya Babin Kamtipas, Desa Temulus. Kemudian ada surat perintah untuk PR mutasi, saya dimutasikan ke Desa Telogotung per bulan kemarin, bulan Mei. Pantesan saya lihat loh. Ini kok Telogotung yang jalan itu, Nah, jenengan review jalan. ya, Loh itu kok
apa pindah atau gimana? Apa mencakup? Tapi kan gitu. Enggak. Berarti pindah. Iya, pindah gas. Berarti lebih sering interaksi kepada masyarakat gitu. Iya. Masyarakat setempat lah yang jenengan daerah binaan jenengan. Dari sukanya dulu ya Mas. Sukanya, suka jadi tempat sekarang maksudnya. Yang tempat kemarin dulu kan belum lama. Kalau yang kemarin tuh sukanya dekat dengan rumah, warga desa Temulus tuh ramah. Desanya berada di strategis di pinggir dari ke hutan, pinggir hutan. Nah, kalau sekarang pertama lokasinya alhamdulillah di tengah hutan desanya, Jarlok itu di tengah hutan. Warganya ya juga lebih ramah. Condong kalau warga tengah hutan jarang berinteraksi. Yo maksudnya kalau sekarang ya sering berinteraksi juga sih. Tapi kalau zaman dulu dari turun-temurun jarang berinteraksi dengan yang itu malah lebih bagus. Kalau zaman sekarang kan ini udah ada. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Makanya sering ngobrol. Seperti itu. Jadi sampai turun-temurun sampai sekarang juga bagus seperti itu. Just susahnya nggak ada sih. Dukanya Kalau musim penghujan, alhamdulillah ini belum musim penghujan. Jadi akses ini pengaruh ya? Akses jalan pengaruh. Kalau hujan jalannya, iya, pada dasarnya wis rusak malah parah seperti itu. Semoga cepat dibangun. Ini untuk pemerintah setempat saya nggak mau tunjukkan si A, si B. Ya. Pokoknya pemerintah setempat baik dari yang paling bawah ya, misalkan RT atau pengajuan ke RW atau ke kelurahan langsung, syukur-syukur langsung bisa ke kecamatan dan ke atas lagi. Jadi kita bukan memprovokasi atau bukan membantu masyarakat, siapa tahu bisa cepat dibangun, direspon, ditanggapi dan direalisasikan, gitu kan? Jadi pemerataan lah, kasihan orang-orang desa gitu. Apa tuh anak sekolah itu, bapak ibu guru yang mengajar itu kalau aksesnya bagus, insya Allah kan juga sumber daya manusianya juga bagus seperti itu kan. Anak sekolah sana daerah hutan sekolahnya ke sini, kalau nggak ke sini juga ke Ngawi, daerah Ngawi seperti itu. Kalau ada apa trouble di jalan, karena jauh di tengah hutan jarang ada bengkel seperti itu. Naik kebanan barang ya jarang ada bengkel tambal ban, kan kasihan. Jadi bisa menghambat seperti itu. Jadi ya serba mendukung lah. Iya. Untuk anak-anak sekolah kan perlu waktu. Iya. Artinya pagi, misalkan dia agak kesiangan juga cepat-cepat, ya kan? Takutnya di jalan nanti kenapa-napa, sementara dia cepat-cepat jalannya kurang mendukung kan, takut kan? Khawatir kita itu ya amit-amit dari kecelakaan apa ya, faktor utamanya kebanan ya, betul. Malah tambah terlambat ke sekolah. Aku dipingin tuh bang tanjaan, bertanjaan itu wis gak penak nonton rantai tuh krek waduh ini kena opo iki. Tak pertahankan bang, padahal di situ banyak tanjaan turunan agar tanjaan di krek tak petake terus wis tak gas terus langsung sampai semengkot. Bang Rudi gak kelihatan ngumpet kelihatan ini seperti itu. Sampai di Dukuh Semengko itu teman-teman, itu di Lalah itu ada sebuah bengkel juga, warung juga tak memiliki di situ. Nah itu kalau orang dewasa, kalau anak-anak itu bagaimana coba? Iya Kan gitu. Itu kalau di sana saya hitung itu dari sini ya Pak, dari sini ke sana itu ada 1, 2, 3, 4 bengkel. Itu jaraknya satu bengkel dengan bengkel yang lain jauh. Seperti itu. Bengkelnya jauh. Pak Rudi kapan-kapan vlog ke sana jalannya. Oke, siap. Review jalan. Kita tunggu teman-teman, kita apa ya namanya, temuin Pak Amang ini ke Telogo Tuwung, daerah binaan, daerah binaannya. Kapan-kapan nanti kita info-infoan dulu lah. Ya, biar ketemu. Kabar-kabar dulu. Kalian kita lihat jalannya, kita lihat aktivitasnya sekalian gitu. Kita ikuti. Ya, saya juga pengen
terjun langsung ya kayak gitu, malah seneng bener saya lihat aktivitas warga desa itu, apalagi kalau pagi pagi itu mereka sibuk ke ladang, sawah dan sebagainya, aktivitas desa ya, terutama yang para petani. Terus kita lihat lokasinya, enak banget ini atau gimana gitu. Itu di luar dari faktor ekonomi loh. Itu bisa apa ya, merefresh ya pikiran-pikiran sing kalut, sing penuh gitu. Jadi kita bisa serawung lah istilahnya sama orang-orang desa setempat. Terus kita bisa mendengarkan keluhan, mendengarkan cerita mereka. Oh di sawah seperti ini, di ladang seperti ini, nanti di hutan seperti ini. Juga suasananya itu mendukung buat ngobrol. Ngopi teman-teman, kita lanjut ngopi lagi. Teman-teman yang belum ngopi silakan ngopi, daripada kepalanya pusing kayak saya. Kalau saya telat ngopi pusing. Bener banget. Pusing. Kecanduan. Sama sih. Berapa kali ngopi sehari ini? Ini udah kedua. Sama. Subuh tadi sudah. Sama. Sama. Aku belum sarapan juga nggak ngaruh. Kan biasanya ada pengaruh nih kopi. Belum sarapan, ngopi, kembung dan sebagainya. Nggak ada kalau saya. Nih. Susah tidur juga? Enggak. Saya enggak. Nggak ada. Kopi seperti ini, kadang ngantuk kan? Kopi seperti ini masih hangat. Ini lebih dari hangat loh. Langsung tidur bisa kalau udah. Jadi nggak mengobati rasa ngantuk saya. Tapi intinya buat kepala. Kenapa pemirsa itu coba? Mau nggak ngopi kok bisa sakit? Kadang gitu kan? Coba kenapa? Tanyain mereka. Tulis di komentar. Itu benar kok, pengaruhnya ya bukannya luar biasa, tetap ada. Tapi nek kalau saya untuk booster mood sih, booster semangat. Kalau udah ngopi itu udah pede saya. Kalau udah ngopi semangat ya mau kemana? Nah itu kalau saya. Berarti booster mood benar. Booster mood. Kalau lemes-lemes gimana nek ngombe kopi langsung gas. Oke teman-teman. Nah seperti itu. Gimana kita lanjut? Iya lanjut aja enggak? Iya lanjut ngopi berarti teman-teman. Ngopi. Apalagi sing. Nah kegiatan sehari-harinya apa itu? Sambang. Maksudnya kegiatan sehari-hari di daerah binaan. Ini kita itu silaturahmi memberikan pesan-pesan Kamtipmas, karena tupoksi kita sebagai Babin Kamtipmas seluruh Indonesia itu Har Kamtipmas. Jadi harnya itu memelihara, kam keamanan, tip ketertiban, mas masyarakat. Memelihara keamanan, ketertiban di masyarakat. Yang kita memberikan himbauan tentang apa sih saiki contoh lagi tren, contoh kok tawuran. Tawuran ini efeknya seperti ini. Kalau nggak tawuran seperti ini. Pencurian, penipuan ya sama aja. Kita berikan wawasan agar masyarakat lebih pinter, lebih selektif seperti itu. Juga lebih waspada. Contoh kayak sekarang itu sebentar lagi ada operasi zebra. Operasi zebra nanti diadakan tanggal ini sampai tanggal ini, katakanlah seperti itu Bang. Di masyarakat tahu, oh berarti aku pun nang kono ada operasi zebra. Nah aku kan gue helm, berarti gue ada kecekel kan seperti itu, ditilang, dapat penilangan. Oh berarti aku harus ambil helm. Jadi Pak Babin mau lengkapi surat-suratnya nganggo helm. Enak gitu. Ketertiban berkendara. Enak gitu. Jadi nanti masih ini jagongan memberikan himbauan agar tercipta perasaan sing damai, pertama seperti itu, gak khawatir seperti itu. Yang kedua, dan aman dan tentram. Bisa jadi aman, yang apa-apa ini aman lah kemampuan. Nek apa-apa cepat hubungi Pak Babin Kamtipmas. Nek Pak tentaranya dari TNI itu Pak Babinsa, seperti itu. Kita itu satu seia sekata, bersinergi. Jadi ya selama jenengan tugas di daerah binaan, ada kejadian apa ya, kejadian khusus, pokoknya kejadian apa gitu yang kira-kira itu apa ya, mengganggu atau merusak atau katakanlah misalkan pencurian itu gimana? Pengalaman saya di Temulus
Itu rumah kosong ya, sing saya buat nganuan rumah kosong itu miliknya orang, dibuat untuk minum-minum. Untuk minum-minum, tapi bukan warga situ, buat markas ya, warga luar daerah situ. Warga luar. Lah yang punya rumah ini, rumahnya dikosongi, tapi dia merantau, sing di rumah ini saya nombang, tapi bukan warga situ, yang itu ini warga situ. Oh iya, seperti itu. Lah wongnya karo bojone iki merantau, tapi dia ini nitip no kunci gue sapa ngono lho. Jadi kancane ame ngombe wis ngombe nang nggonku. Bener. Nah, dulu ngombe warga kan yo laporan ya karo Pak Bobi. Betul. Laporan karo Pak Bobi yo tak parani. Ternyata warga di sini, warga Tanggel. Aku ngamuk kan iki kowe ora warga kene kok ngene kelakuan nek sopan gak masalah sih. Sopan gak masalah, itu maghrib, kondisi maghrib bisa ngopi-ngopi, musik banter, kan seperti itu. Daripada masyarakat situ main hakim sendiri, seperti itu kan lebih penting. Pas saya sing emosi, ngandani emosi bukan emosi ngamplong pun, jadi ya emosi ngandani yo marah ben dene ben efek juga. Sampai saya telepon sama Babin Kamtipmas Tanggel, takon sowan nungguin Babin Kamtipmas itu supaya tidak mengulangi perbuatan lagi. Itu toh. Terus posisi wis kesel, udan maghrib. Ini istirahat malah untuk laporan seperti itu kan. Berapa lama itu dipakai untuk itu? Lama, udah dari siang. Terus dikandani warga situ tapi gak ngandel ya. Memang ya salah satu ya posisi jenengan ya seperti itu. Ya alhamdulillah kalau langsung bendo anak-anak kan. Jadi kita mencegah terjadinya perbuatan sing melawan hukuman. Contoh nanti kalau dibiarkan pihak keamanan Kamtipmas kok ngeberno, bisa dikeroyok kan seperti itu, sama main hakim sendiri. Karena warga wis bilang. Diawali dari situ bisa jadi kejahatan yang mereka lakukan bisa ini. Karena kan pengaruh minuman keras ya betul. Jadi misalkan kurang ini bisa timbul pencurian, bisa timbul kenakalan lain gitu. Ya alhamdulillah Pak Amang Babin Kamtipmas keren. Saya juga belum ya akrabnya belum lama banget ya, belum lama banget, tapi alhamdulillah ya merasa akrab. Ya memang kebetulan saya juga di bawah institusi kepolisian dulu, ini dikit ya, dulu yang namanya sama polisi saya itu bukannya anti apa ya, bisa dikatakan benci. Pengalaman saya di Jakarta seperti itu, karena saya pindahan. Halo teman-teman, saya pindahan dari Bogor, lama di Jakarta juga. Itu ya malam udah nakal. Ya nakalnya seperti itu lah. Bener, lihat ada polisi lewat apa gimana gitu. Wah. Itu ya. Bener, sampai pernah kejar-kejaran sama pakai sepeda motor. Dia kayak nongkrong gitu, terus gini. Mungkin ya main narkoba atau gimana kan, dia yang dikhawatirkan mereka itu loh, kayak polisi gitu. Ya saya cuma ngejek-ngejek aja. Bener, ini asli cerita real cerita saya, pengalaman pribadi saya. Saya belum pernah mendengar cerita ini, belum pernah. Baru di video baru ini spesial. Ini asli nih, real. Benar, ngumpul di mana ada polisi, biasanya kan patroli gitu kan, patroli samperin, didatangi itu ngomongnya saya jawab apa? Ya kayaknya kayak orang nantangin lah apalah gimana. Bener, ini asli cerita real saya. Sampai ada pernah kejadian kadang ngerazia polisi di jalan, saya cuek naik motor sampai dipegang lah. Saya lepas kabur gitu. Kadang malam saya ajak lari ke kebun, sampai dikejar. Udah ya selamat terus ya. Maksudnya selamat, nggak jatuh dan nggak ketangkep juga. Artinya sekalipun ketangkep pun nggak diapa-apakan kan? Intinya antipati lah sama
polisi seperti itu. Tapi setelah ketemu saya bagaimana? Setelah ketemu jenengan kita kan jadi lebih tahu. Nah pertama itu apa ya? Ini polisi kayak apa sih? Nah bener. Terutama kita lihat figurnya dulu. Iya. Polisi kayak apa sih ini? Bener, teman saya orang dalam juga polisi ada, iya. Orang polsek. Tapi kayak yang lain tuh nggak respect saya. Gitu. Ya, dulu sana gitu. Di sini kan sebelum ketemu jenengan ini kan diawali sama pembinaan di sini kan. Sebelum saya jadi security dong. Iya. Begitu masih security, pembinaan dari Polres pernah, Polsek sering, terus pengarahan ini. Ya sekarang jadi mitranya kepolisian. Yo, aku musuhan itu. Bukan berarti musuhan. Iya. Pokoknya nggak seneng lah. Itu. Gitu. Lalu terus ketemu lagi si A, misalkan Pak Wibisono sering ketemu juga nih. Terus Pak Eko, ya rata-rata alumni SMA negeri sini. Ya udah tak dekatin. Malah aku sampai pikir gini, Mas. Iya, zaman dulu aku benci sama polisi, malah tak anggap musuh. Sekarang malah jadi mitranya polisi, karma itu. Iya. Tapi karma. Emang gini Bang, emang kenapa polisi itu cenderung dibenci lah sebenarnya. Kalau saya menganggap itu sayang. Soalnya kenapa? Pak polisi itu berbenturan langsung dengan masyarakat. Tugas Pak polisi itu hari Kamtibmas memelihara keamanan ketertiban di masyarakat, menerapkan hukum supaya masih hukum itu diterapkan. Makanya berbenturan dengan masyarakat seperti itu. Tapi kritik saran bagi saya, amit-amit ya nganti pisauan, nganti itu bentuk tanda cinta masyarakat kepada institusi Polri. Sebenarnya seperti itu. Kalau saya boleh menyimpulkan, itu enggak tak anggap, kalau orang tak kepingin malah masyarakat itu sayang. Teman-teman, ini perwakilan melalui Pak Abang, saya minta maaf terhadap institusi polisi atas pengakuan saya yang tadi pada waktu itu jangan 23 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Wajar kayak bujang-bujang nakal-nakale kan wajar seperti itu. Banyak sih antipati sama Polri ya, ini Pak polisi. Tapi akhirnya jadi polisi banyak seperti itu. Yang anak-anak istilah bahasa sini bedik-bedik ya. Bandel-bandel. Emang kadang-kadang para remaja itu masih mencari jati diri. Seperti itu belum mempunyai ketetapan yang lain ini. Yo hukum iki angger Pak. Wis kene hukum maksudnya apa hukum iki? Peraturan itu dibuat untuk dilanggar, pada bahasa gampangnya gitu. Hai, juga. Halo. Sini masuk vlognya Bang Rudi sini. Mau ikut gak? Mau masuk ya? Masuk tes kedua. Ini SMA negeri masih ada tes ASAT. Apa ASAT? Asesmen sumatif akhir tahun. Asesmen sumatif akhir tahun. ASAT. Kemarin ASAT. Pertama ketemu saya sosoknya piye menurut sampean? Nah, udah saya dahulu kala ketemu pertama kali langsung terus berlanjut sampai kenal sampai akrab. Menurut sampean gimana? Ya, dengan ini mungkin karena saya didasari sudah bertemu polisi yang lain sebelumnya ya. Tapi saya mengiranya bahwa engineer itu apa? Reserse. Tapi pernah di reserse? Dulu tapi waktu kenal sama Bang Rudi udah babin. Silakan memasuki ruangan. Iya, waktu itu masih ini kayak orang kok reserse apa gimana ya? Gitu. Aku nggak ya perasaan yang dulu atau yang itu kayak udah ada ya. Jadi istilahnya mau ibaratnya tugas di mana, mau ngenali lah, mau ngenal jenengan sebagai apa di kepolisian, menjabat apa gitu. Dan ternyata asik teman-teman, iya benar.
ya meskipun ya usia nggak masalah lah, nggak usah bahas usia. Yang penting kita ada profesi, ada kedewasaan, ada masing-masing, jadi bisa bertukar ilmu, tukar pengalaman. Jadi ya tadi dengan itu orang seperti apa ya asik. Nah, menurut asik saya ya banyak lah. Tiap ketemu kita say hello, meskipun say hello itu kecil loh. Say oh iya simpel tapi bermakna kalau nah menurut saya. iya betul. Kita menyapa orang, kita sopan santun, kita santun sama orang. Itu tuh walaupun kecil tapi itu sangat bermakna. Iya. Jadi jangan mentang jauh, misalkan agak jauh lah kita terus enggak jauh enggak. Selama dia ini halo ini itu benar-benar luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Nah kebetulan alhamdulillah saya udah mengenal sedikit banyak keluarga Pak Aman, sering ngobrol sama istrinya meskipun cuma sekedar ngantar anak-anak ini. Ngantar latihan taekwondo seperti itu. Mas Kenzo sama Dewa. Ini calon idolaku ini Dewa. Itu ya sekarang apa ya? Nah bisa buat yang dulu mungkin sekarang masih ada teman-teman yang misalkan seperti saya dulu nggak respect sama polisi itu janganlah, karena di saya sendiri mengalami itu ya seperti karma lah menurut saya gitu, benci lah banyak. Jangankan istilah profesi sebagai security, aku polisi tentara profesiku disuruh jadi tentara, disuruh jadi polisi, aku jelas enggak kan. Misalkan ditawari itu enggak bener, ngapain jadi itu tapi sekarang malah jadi mitranya dan alhamdulillah ya satu kebanggaan juga buat saya. Artinya apa, kita bisa sekalipun saya di bawahan bisa membangun ya minimal keamanan lingkungan minimal lingkungan tugas kita. Kalau tugas saya di SMA Negeri 1 Randuban ini alhamdulillah ya selama ini ya aman. Sekalipun misalkan ada sesuatu jadi sesuatu memang tidak bisa kita tangani, tinggal kita laporkan kepada pihak kepolisian. Itu sama dulu Pak, saya dulu sekolah di sini itu kelas 1 itu motor ada mungkin kakak kelas lagi ngantuk Bang, ada masalah di luar Bang, sampai ke sekolah motornya diambil dibakar di situ Bang, dulu kan anak proses ini itu anak karangannya yang musanya sampai situ dahulu kala emang bener-bener waktu itu hukum belum tahu, masyarakat emang belum mengenal hukum terlalu seperti sekarang. Emang karena kurangnya informasi, kurang tidak seperti sekarang. Nah mungkin yang saya ceritakan tadi saya juga seperti itu. Jadi bukan saya pengen kebal hukum, artinya gini tidak mau mendalami ke situ hukumnya seperti apa gitu. Meskipun teman saya waktu itu orang dalam ya sama jenengan lah akrab kayak gini, tapi ya sama yang lain tuh nggak respect. Mungkin karena di situ saya nggak tahu hukumnya gimana atau bla 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 bla. Jelas saya nggak seneng terus mau ada apa ya. Tapi ya alhamdulillah ya bener sekarang kita jadi terbuka. Terus karena posisi saya, profesi saya, padahal nggak ada basic apa-apa, kok tiba-tiba disuruh jadi security. Loh, masa iya sih? Nah, jadi security, bener. Yang lain dong, waktu itu saya di Bogor, ditelepon, beli seragam komplit, PDH, PDL, sepatunya. Nih pentungan, kelihatan ada pentungan ini. Ini yang waktu beli saya Jakarta dulu, pasar sendiri. Itu komplit tuh. Setelan seragam PDH, PDL 3 setel, sepatu PDL itu kayak berat, besar,
Waduh, panggul. Tapi terus buat siapa aja nih? Jangan lupa ukuran buat kamu. Loh, ukuran buat saya. Apa iya? Gitu kan. Terus langsung kayak mikir, wah ya kita. Apa karma gitu bagaimana? Tapi karma istri loh. Iya. Bener, terbuka sekarang, alhamdulillah. Apalagi ada Pak Amang ini, jadi kita sering sharing ini yang masalah bukan cuma pengalaman tugas ya. Iya, sama apa aja lah. Ya apa aja, pokoknya sering ngobrol ya. Ya sekarang ini dan kemarin ini malah sering bahas masalah apa YouTube teman-teman. Kita kan memang mencoba peruntungan lah. Bukannya iseng-iseng. Karena kalau orang udah dapat hasil dari YouTube itu nggak mungkin iseng-iseng. Iya, hasilnya nggak iseng-iseng itu maksudnya. Makanya saya mencoba terus. Amang Vlog, Bang Rudi Channel lebih dulu saya nih. Asli, karena boler. Nah, sekarang sudah dapat AdSense ya. Sudah dapat surat cinta dari Google AdSense, sudah verifikasi segala macam bla bla bla, sudah dapat keterangan bayaran gajian. Jadi bukan saya pamer ya saya bilang ini contoh karena kontennya bagus, mengedukasi, menghibur, ya itu. Sementara konten saya acak-acakan, jadi ya masih lambat. Tapi nggak apa-apa. Saling sharing. Saya juga malah lebih banyak tanya ke Pak Amang ya. Ini gimana kalau konten saya gini. Saran-saran dari beliaunya nih. Ya, memang Babin Mas ya bener, Babin kan Kamtib Mas. Nah, saran masuk. Wah, ini Polres Blora Jawa Tengah di Polsek Randu Batung Jaya. Ya, ini teman-teman, saya mungkin ya cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol kita sambil ngopi, ngobrol santai. Dan ini juga apa ya, sudah agak panas. Ini kita sudahi dulu dan terima kasih. Ya, saya juga terima kasih Bang Rudi. Seringnya Pak Amang sudah bisa membantu. Nanti kita tolong bisa dibantu kan? Siap, bisa. Apa? Ijazahnya nanti. Ya, bisa. Nanti kalau sudah selesai saya hubungi. Oke, siap. Umumnya seperti itu karena oh ya, buat teman-teman Bang Rudi mungkin ada yang dari alumni SMA Negeri 1 Randu Belatung yang mau seperti ini. Misalkan jangan lupa, misalkan legalisir itu ijazah aslinya dibawa. Iya, betul. Ini ijazah asli. Tuh, ada. Kalau ini bukan punya saya, teman-teman. Punya teman saya. Ini ada aslinya. Nah, ini aslinya. Jangan lupa asli. Jadi pihak sekolah. Fotokopi ya, Bang ya? Loh, fotokopinya apa? Gak dikasih. Kamu kan fotokopi, berarti orang fotokopi. Lucu tak? Disuruh legalisir, ijazahnya asli dibawakan, tapi fotokopinya nggak ada. Gitu. Nah, ini bukan kekeliruan, memang belum sempat fotokopi. Emang belum tak buka tadi di rumah langsung. Emang seperti ini langsung. Nah, untuk perlunya berapa ya, banyak nggak apa-apa. Jadi sekalian misalkan, sekalipun ini pakai tanggal kan, biasanya tanggal kadaluarsanya ya, itu ya mungkin 3 bulan supaya nggak bolak-balik. Ya teman-teman Bang Rudi juga yang dari SMA Negeri 1 Belatung seperti itu, ijazah asli dibawa untuk legalisir. Dan kalau memang tidak ada kepala sekolah, itu bisa nunggu kemungkinan nanti setelah jadi melalui saya, misalkan diterima ke saya. Ya kayak seperti ini, Pak Amang titip temannya, titip Pak Amang titip saya, nanti kita ke kantor. Begitu jadi, nanti saya hubungi Pak Amang ini. Itu tinggal ngambil, tidak apa ya, nggak mau, bukannya nggak mau tahu, udah jadi udah biar urusannya cepat. Ya kasarnya mah istilah gampangnya mempermudah juga. Oke ya teman-teman, Bang Rudi, cukup sekian ngobrol-ngobrol kita dulu.
mudah-mudahan obrolan ini apa ya? Ya sedikit banyak ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan itu sedikit pengalaman saya dan kita tanya jawab masalah pengalamannya Pak Amang sebagai Babin Kamtibmas. Jadi sangat membantu, memang harus ada. Terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman menyukai juga video Amang Vlog. Bisa dicek. Bisa dikepo-kepo. Nah, dikepoin aja. Lihat Amang Vlog gitu. Jangan lupa juga buat subscriber Bang Rudi channel, masuk di channel Amang Vlog. Ya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, lanjut ngopi.